Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Ya, baiklah, ya Mbak Kela, alhamdulillah Mbak Kela bisa gabung lagi. Ya, baiklah anak-anak, malam hari ini Pak Imam akan menjelaskan ulang atau ya istilahnya mengulas kembali materi SKI yang telah kita pelajari di kelas 5 ini, mulai dari pertemuan awal dulu. Yang intinya pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ya. Jadi bagaimana ketika Nabi di Madinah itu seperti apa? Nabi usaha-usaha Nabi dalam membangun kota Madinah itu seperti apa? Nah, nanti malam hari ini akan Pak Imam jelaskan secara ringkas. Okay? Ini akan saya share materinya. Sebentar, okay? Sebentar anak-anak. Nah ini anak-anak. Sudah kelihatan anak-anak ya? Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, ini ke materinya kelihatan, nggih. Nah, ya. Ya, alhamdulillah anak-anak. Nah, ini ada beberapa ada materi ya, ada materi di sini tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Jadi ini kita akan belajar seperti apa sih Nabi ketika membina masyarakat Madinah pada saat itu. Jadi dulu Nabi itu anak-anak, nah, Nabi kita Nabi Muhammad itu kan tinggal di 2 kota. Sebelum lahirnya di kota Mekah, tetapi nanti ketika beliau sudah istilahnya sudah berusia 40 tahun ke atas ya, itu Nabi sudah mulai hijrah ke Madinah. Ya dari anak-anak ini yang hadir sudah kenal ya dengan namanya kota Madinah ya Mbak? Ya Mas, Mbak sudah kenal ya dengan namanya kota Madinah ya? Kenal, Pak. Oh kenal. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada? Belum. Oh belum. Kirain sudah ada yang pernah ke kota Madinah. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana ya anak-anak ya, bisa mengunjungi makam Nabi kita. Allahumma amin ya. Ya entah kapan, tapi yang tentu kita sudah berniat dan memohon mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana entah kapan itu. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi membina masyarakat Madinah. Jadi Madinah ini merupakan tempat Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu apa sih? Hijrah itu pindah anak-anak ya. Jadi yang dinamakan hijrah itu adalah pindah. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu yang dinamakan hijrah. Jadi Nabi itu pindah dari kota Mekah ke kota mana anak-anak? Kota Madinah. Iya. Jadi Nabi dari dari kota Mekah ke kota Madinah seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini keadaan masyarakat Madinah. Nah, seperti ini. Jadi keadaan masyarakat Madinah. Nah, ini sambil bisa ditulis anak-anak. Nah, misalkan anak-anak perlu ada yang ditulis bisa ditulis. Jadi keadaan masyarakat Madinah itu seperti apa? Nah, kota Madinah itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad dikenal dengan nama kota Yasrib. Nah itu. Ya, di slide-nya sudah Pak Imam tampilkan. Jadi Madinah itu sebelumnya bernama Yasrib anak-anak. Nah, sejak kedatangan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, hijrah ke Yasrib, maka kota Yasrib berganti nama menjadi kota Madinah. Nah, seperti itu. Madinah. Iya. Jadi awal mulanya namanya Yasrib. Awal mulanya itu Yasrib. Kemudian berganti menjadi Madinah. Seperti itu anak-anak. Kemudian bentar, ada temannya yang baru bergabung ini, Mbak Akela. Sambil mungkin temannya ada yang mau bergabung ini anak-anak. Ya. Nah itu ya. Jadi kalian harus memahami. Jadi nama asli kota Madinah itu merupakan kota Yasrib sebelum Nabi ke situ. Kemudian kepercayaan orang Madinah itu apa saja sih? Di kota Madinah itu ada agama apa saja?
Ternyata di sana juga seperti di Indonesia, anak-anak. Di Indonesia kan kita mengenal banyak agama ya, anak-anak ya. Ada apa? Ada Islam, kemudian ada lagi apa? Kristen, ada apa lagi? Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, yang dari Cina itu ya, agama dari Cina itu Konghucu. Nah, di Madinah sana, anak-anak, itu ada beberapa agama yang dianut oleh orang Madinah dulu itu. Yang pertama ada namanya Islam, ya, agama Islam sendiri itu juga dianut oleh orang Madinah. Ada lagi yaitu agama Yahudi. Kemudian agama Nasrani. Nasrani itu kalau sekarang ya agama Kristen tuh anak, ya. Jadi Nasrani. Dulu awal kalau di Arab sana enggak istilahnya agama Nasrani. Kalau di Indonesia kan kita kenal Kristen itu. Kemudian kepercayaan nenek moyang juga ada di sana. Jadi di sana itu juga ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, seperti itu anak-anak. Ya, kalau kalian nanti membaca di internet atau di beberapa buku, di sana itu ada yang nyembah api, ada yang nyembah berhala dan lain sebagainya. Itu beberapa kepercayaan nenek moyangnya orang Arab dulu. Nah, jadi perlu digarisbawahi anak-anak, bahwasanya di Arab sana tidak hanya orang Islam saja. Jadi banyak. Sampai sekarang pun jangan dikira di Arab Saudi sana mesti orang Islam semua, tidak. Jadi ada beberapa agama yang lain yang dianut oleh orang Arab sana ya, khususnya di kota Madinah. Nah, kemudian bagaimana ini perjalanannya Nabi ke Madinah? Ternyata Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar tiba di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau anak-anak masih ingat di pelajaran kelas 4 mungkin ya, dulu Nabi itu mengadakan namanya hijrah ke Madinah. Hijrahnya itu ditemani, jadi ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Abu Bakar. Jadi sahabat Nabi yang paling tua, istilahnya yang dari golongan orang laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam itu. Jadi dengan Abu Bakar inilah Nabi Muhammad berangkat hijrah pertama kali ke Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ternyata perjalanan hijrahnya itu Nabi itu tidak semulus yang kita bayangkan anak-anak. Jadi ada gangguannya lah. Namanya orang yang benci, orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad ya tentu ingin mengganggu, ingin membunuhnya. Tapi alhamdulillah Nabi selamat sampai ke kota Madinah, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi anak-anak, kaum Ansor adalah masyarakat Madinah yang menganut agama Islam. Jadi kalau orang Mekah yang pindah ke Madinah itu dinamakan orang Muhajirin, kaum Muhajirin. Kalau kaum Madinah, masyarakat Madinah yang menerima kedatangan Nabi Muhammad beserta kaum Muhajirin itu disebut dengan kaum Ansor. Jadi ada dua kaum ya yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansor ya. Ansor. Ya, Ansor, semangat Mas Fawas kayaknya ini suaranya ya. Nah, jadi kalau kaum Muhajirin itu penduduk Mekah yang beragama Islam yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kaum Ansor itu penduduk Madinah yang menerima kedatangan Nabi beserta kaum Muhajirin. Nah, jadi kaum Ansor ini asli orang Madinah, kaum Ansor itu ya. Seperti ini. Jadi keadaan masyarakat Madinah pada saat itu seperti ini anak-anak. Kedatangan Nabi ke kota Madinah itu ternyata disambut dengan bahagia oleh masyarakat Madinah. Sampai kalau anak-anak sampai mereka itu melantunkan sholawat Nabi ya. Kalau anak-anak pernah membaca di Maulid Nabi itu ya ada bacaan apa itu? Sholawat Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah, seperti itu. Jadi sambutan yang meriah, yang sangat meriah oleh masyarakat Madinah ketika mengetahui bahwasanya Nabi datang ke kota Madinah itu seperti itu, dengan melantunkan salawat-salawat seperti itu anak. Nah, berikutnya kita lihat bentar anak.
ada gangguan ini. Sebentar. Akan Pak Imam itu dulu. Nah. Pak, materinya kok nggak ada? Materinya sebentar, ada gangguan. Sebentar ya. Ada gangguan sinyal. Sebentar. Nah, ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Jadi lanjutan dari tadi materinya ya anak-anak. Ini beberapa usaha. Beberapa usaha Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berada di Madinah, ada banyak hal yang dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi kan merupakan pendatang anak-anak dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi ada beberapa usaha Nabi yang dilakukan ketika membangun suatu kota Madinah. Sampai sekarang ini kalau kita lihat di televisi kan kota Madinah begitu megah sekali. Masjid Nabawi yang kita tahu sekarang itu sangat besar sekali kan ya, sangat indah, sangat besar. Itu merupakan peninggalan Nabi sebenarnya ya anak-anak. Perlu anak-anak ketahui, itu merupakan peninggalan Nabi Muhammad. Ini ada beberapa usaha Nabi dalam membangun kota Madinah ya. Ada 4 bidang. Yang pertama ada namanya bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Ya. Ya, jadi ada 4 ya. Jadi ada 4, agama, sosial, ekonomi, pertahanan. Nah, ini harus anak-anak pahami. Jadi ketika membangun Madinah itu ya, Nabi tidak serta-merta apa ya? Tidak serta-merta langsung membangun jadi megah, enggak. Jadi bertahap. Nabi ketika membangun kota Madinah itu bertahap. Bidang sosialnya dibangun, bidang sosialnya dibangun, bidang ekonominya dibangun, bidang pertahanannya juga dibangun, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang di bidang agama anak-anak. Tadi yang pertama kan bidang agama ya. Di bidang agama apa usaha Nabi? Nah, yang pertama adalah membangun masjid. Membangun masjid. Jadi Nabi itu pertama kali nyampe Madinah ya membangun masjid. Kita kenal dengan namanya Masjid Nabawi di kota Madinah yang sampai sekarang masih dikunjungi oleh orang Islam. Terutama orang-orang yang naik haji itu biasanya setelah dari Mekah ya berkunjung ke Madinah untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Dan pahala orang yang sholat di Masjid Nabawi itu sangat berlipat ya anak-anak ya. Dibandingkan kita sholat di masjid biasa, di masjid-masjid di Indonesia maksudnya ya. Di luar Masjid Nabawi maksudnya. Itu pahalanya berkali lipat ya seperti itu. Kemudian apalagi usaha Nabi yang dilakukan yaitu menyebarkan agama Islam. Tentunya di bidang agama ya di samping menyebarkan agama Islam juga membangun masjid. Fungsi masjid pada masa Nabi itu anak-anak sangat banyak ya. Tidak hanya mempelajari agama saja, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tempat diskusinya para sahabat. Jadi kalau diskusi dulu itu juga dalam masjid. Jadi tidak hanya untuk ibadah masjid itu anak-anak. Digunakan untuk belajar, untuk menyebarkan agama Islam, kemudian mendiskusikan permasalahan, itu juga di masjid. Mungkin anak-anak di kampungnya juga seperti itu. Ya, tidak hanya dibuat untuk sholat saja, tapi mungkin ada kegiatan apa seperti itu. Yang mungkin itu juga dilakukan di masjid di lingkungan anak-anak tinggal ya, seperti itu. Ini di bidang agama ya. Sudah paham untuk bidang agama anak-anak? Ada yang perlu Sudah paham ya? Ya, jadi ini di bidang agama usahanya Nabi ada 2. Yang pertama menyebarkan agama Islam, yang kedua membangun masjid. Salah satu masjid yang dibangun yang merupakan peninggalan Nabi adalah Masjid Nabawi. Ya. Adanya di kota mana? Kota Madinah. Ya. Baik. Ini namanya bidang agama. Berikutnya, itu gangguan lagi ini. Sebentar. Saya keluarkan dulu ininya. Sebentar anak-anak. Ini kalau gangguan seperti ini biasanya ya sinyalnya ya. Sebentar. Saya share lagi materinya lah. Sekarang bidang apa ini? Bidang agama sudah.
Sekarang bidang sosial Ya. anak-anak. Ini bidang sosial. Apa saja di bidang sosial usaha Nabi? Yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan beberapa cara. Jadi di dalam bidang sosial ini Nabi bagaimana membangun masyarakat Madinah biar rukun, tidak ada perpecahan. Itu dengan cara mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Caranya bagaimana Nabi mempersaudarakan mereka itu? Satu, dengan melakukan pernikahan. Jadi kaum Ansor, orang Ansor dinikahkan dengan orang Muhajirin, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berdakwah dalam satu majelis. Jadi ketika Nabi, istilahnya kalau zaman sekarang ada pengajian seperti itu anak-anak ya, sedang belajar bersama, itu diundang semua. Kaum Ansor diundang, kaum Muhajirin juga diundang, dijadikan satu di dalam satu tempat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara mempersaudarakannya adalah berbuat adil, tidak memilih-milih. Nabi itu dalam memimpin masyarakat Madinah tidak memilih-milih. Entah itu kaum Muhajirin atau kaum Ansor diberlakukan sama secara adil. Yang salah ya dihukum, yang benar ya enggak. Ya. Jadi tidak pilih kasih seperti itu. Yang keempat, itu melibatkan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam membangun masjid. Jadi ketika Nabi membangun Masjid Nabawi itu ya tidak Nabi sendiri yang membangun, tapi melibatkan banyak orang, baik itu orang Ansor maupun orang Muhajirin. Nah, seperti itu. Ini anak-anak beberapa cara Nabi di bidang sosial. Jadi dengan cara mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang perlu digarisbawahi ini. Ini Nabi itu, usaha Nabi dalam bidang sosial itu ini, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Kalau bidang agama tadi bangun masjid, menyebarkan agama Islam. Kalau bidang sosial mempersaudarakan. Biar seduluran. Kayak kita sekarang kelas 5B, awalnya dulu kalian kan kelas 1 belum kenal, tapi dijadikan satu kelas, bisa kenal. Mbak Silma kenal Mbak Andin, Mbak Azalea kenal Mbak Silma, kenal Mbak Tias, kenal Mas Fawas. Itu Mas Fawas tidur apa gimana itu? Kok begini itu Mas? Nah, alhamdulillah ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi bidang mempersaudarakan seperti itu. Kalau untuk sekarang ya, kalau kita praktekkan sekarang ya seperti di kelas kita, Nana, kelas 5B. Awal dulu kita nggak kenal yang namanya Silma itu yang mana sih, yang namanya Fawas itu mana sih. Ada satu kelas ternyata kenal. Yang mana Azalea mana sih? Ya, seperti itu. Ini lama-kelamaan akhirnya kenal. Yang namanya Mas Calvin tuh mana? Namanya Mas Langit. Lah ini bisa kenalan nih. Mas Langit ini merupakan siswa baru. Siswa pindahannya Mas ya, dari Jakarta kalau nggak salah. Nah ini anak-anak bisa kenalan nanti. Karena sekarang kan kenalannya baru virtual. Belum pernah ketemu langsung dengan Mas Langit Ramadan. Jadi mungkin Mas Langit Ramadan bisa menyapa temannya nanti. Nah, ya perkenalan dan lain sebagainya. Ini akhirnya menjadi sebuah saudara, ya sebuah persaudaraan dalam kelas kita. Seperti itu anak-anak. Ini contoh dalam bidang sosial untuk saat ini seperti itu. Dulu Nabi juga seperti itu. Orang Ansor nggak kenal dengan orang Muhajirin, akhirnya dikenalkan. Bagaimana caranya? Ada 4 cara itu. Cara mempersaudarakan. Udah jelas di bidang sosial anak-anak? Ada yang perlu diperjelas lagi di bidang sosial? Gimana? Udah ya? Ya. Kita lanjutkan dulu. Kita selesaikan dulu. Nah, ini ada bidang ekonomi. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Jadi tadi ketika kita pertama bidang agama, kemudian ada bidang sosial, sekarang bidang ekonomi. Apa saja? Ternyata Nabi di sini satu, Rasul memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Kemudian Rasul membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Rasul memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Nah, jadi pasar itu sudah ada sejak dulu anak-anak. Kan kalian kan sering ke pasar ya, ikut ibunya, ikut orang tuanya. Ternyata pasar itu dulu pada masa Nabi sudah ada untuk membangun perekonomian pada masa itu. Nah, kalau ini tidak dibangun anak-anak bisa nggak makan beneran kita ya. Kalau tidak ada pasar, kita mau beli apa? Masa mau menanam terus? Kan tentunya iya kalau yang orang tuanya bertani. Yang orang tuanya tidak bertani, otomatis harus beli. Yang bertani pun juga harus beli juga.
Misalkan bertaninya cuma bertani padi, maka ketika akan ingin sayuran juga harus beli sayur, dan itu tempatnya di pasar. Ya, kalau sekarang sudah ada supermarket dan lain sebagainya, itu sudah modern lah. Kemudian berikutnya Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu seperti halnya kalau sekarang tuh bank, anak-anak, ya. Bank. Kan bank kan tempat penyimpanan uang kan, ya. Nah, seperti itu. Dulu istilahnya pada zaman Nabi itu namanya Baitul Mal, dan mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Ini beberapa, anak-anak. 5 hal ini beberapa langkah Nabi dalam membangun bidang ekonomi. Masih banyak lagi yang dilakukan oleh Nabi. Nanti anak-anak bisa kembangkan di buku, membaca buku LKS-nya atau buku paket atau buku di internet, banyak ya. Ada lagi yang pertukaran keahlian anak-anak di bidang ekonomi. Jadi orang muhajirin itu ahli dalam bidang berdagang, sedangkan kaum Ansor itu ahli dalam bidang pertanian. Nah, itu saling tukar ilmu. Orang muhajirin ngajari berdagang orang Ansor, yang orang Ansor mengajari cara bertani, bercocok tanam kepada orang muhajirin. Nah, ini tukar ilmu. Akhirnya sama-sama bisa, seperti itu. Sekarang juga seperti itu, anak-anak kelas 5B itu juga harusnya seperti ini. Yang nggak bisa pelajaran ini membantu ngajari yang tidak bisa. Apa ya, misalkan Mas Calvin bisa di bidang IPS misalkan, ngajari yang tidak bisa IPS, ya seperti itu. Saling tukar pengetahuan, ya. Yang pintar matematika mengajari yang temannya yang belum paham. Yang pintar SKI misalkan, nah, yang pintar SKI di mata pelajaran Pak Imam sendiri. Misalkan ada yang lebih paham, ajarkan. Misalkan ada temannya yang nggak paham, ini saya kok nggak paham tuh penjelasannya, tolong diulangi lagi lah. Bisa saling tukar ilmu, ya, seperti itu. Seperti itu anak-anak, ya. Ada pertanyaan untuk bidang ekonomi, anak-anak? Ada yang kurang paham? Seperti ini ya? Iya, sudah paham. Alhamdulillah sudah paham. Berikutnya ada bidang pertahanan. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada agama, sosial, kemudian ekonomi, yang terakhir di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini, Nabi apa yang dilakukannya itu membentuk pasukan atau tentara. Ya, dulu jadi tentara itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, sudah ada sejak zaman dulu itu. Kalau dulu di Arab Nabi kan pada masa itu ya namanya pasukan ya tetap pasukan berkuda seperti itu. Kalau sekarang kan pasukan tentara sekarang kan naik tank, naik kapal laut, kapal perang seperti kapal pesawat. Kalau dulu belum ada seperti itu ya naiknya naik kuda, bukan naik onta. Kalau naik onta nanti tidak nyampe anak-anak. Kalau onta kan pelan itu jalannya. Jadi pasukan berkuda itu juga ada pada masa Nabi, itu ada seperti itu. Kemudian berikutnya adalah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Nanti anak-anak bisa lihat di buku LKS-nya, itu ada isi beberapa Piagam Madinah. Ini Nabi itu tidak hanya mengurusi orang Islam saja, tapi juga mengurusi kepentingan orang non-Muslim. Jadi biar aman, biar rukun antara orang Islam dan orang non-Islam itu harus diapakan sih? Biar rukun, tidak perang. Akhirnya Nabi membuat perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Isinya banyak, itu ada beberapa poin di buku LKS itu, ya. Ini beberapa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi membangun bidang pertahanan di kota Madinah. Jadi namanya suatu negara itu anak-anak tanpa pertahanan tentu akan hancur, dijajah oleh negara lain. Bayangkan kalau negara kita tidak ada bidang pertahanannya, tidak ada TNI, tidak ada polisi, ya habis dengan dijajah beneran. Nah, makanya di dalam suatu negara itu perlu adanya namanya bidang pertahanan untuk mempertahankan negara itu sendiri. Begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi ketika di Madinah, biar Madinah itu aman seperti apa. Maka di bidang pertahanannya juga diperkuat seperti itu. Ada yang tanya anak-anak? Ini sudah selesai ini. Kalau materinya sudah selesai anak-anak. Itu ya anak-anak beberapa poin. Jadi kita belajar tadi apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan malam hari ini. Tentunya adalah yang pertama, kita bisa mengetahui keadaan masyarakat Madinah pada masa itu.
Di masyarakat Madinah ketika Nabi hijrah itu seperti apa? Bahagiakah atau susahkah? Ternyata bahagia banget, ya. Begitu pula sekarang teman kita bertambah satu, Mas Langit Ramadan. Kita harus menerima dengan bahagia pula. Kita akan menambah saudara lagi seperti itu. Kemudian yang bisa disimpulkan lagi ada 4 bidang yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah. 1 bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Sampai sini anak-anak ada yang masih dipermasalahkan atau masih kurang paham dari penjelasan Pak Imam? Mas Fawas sudah ngantuk belum itu? Mas Fawas. Selamat malam Mas Fawas, ngantuk. Belum ngantuk, alhamdulillah. Mbak Azalia masih semangat ini belajar. Mbak Silma juga masih nih, Mbak Andin masih seger-seger ini matanya ya. Malam minggu ya. Mau ngapain juga ya, malam-malam ya. PPKM juga nggak bisa kemana-mana anak-anak ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan kalian ya. Tentunya kalau nanti anak-anak misalkan ada materi pelajaran yang tidak dipahami, segera bertanya ke gurunya. Jangan cuma diam. Atau kalau misalkan sungkan Pak, bolak-balik tanya. Nah, misalkan sungkan, bisa bertanya dengan temannya yang sudah paham. Temannya yang sudah paham, jangan menyembunyikan ilmunya ya, sebarkan ilmunya. Kecuali kalau ujian kerjakan sendiri anak-anak. Jangan disebar. Nanti gara-gara Mbak Azalia bisa jawab semua, akhirnya iki lho cah jawabannya contonan gunanganku lah, itu beda lagi. Itu bukan ngajari, itu ngajari untuk bodoh kalau seperti itu ya. Jadi anak-anak kalau ujian kerjakan sendiri. Kalau tidak ujian, kalau nggak paham silahkan sebar ilmu kalian. Pemahaman kalian yang sudah dipahami sebarkan ke temannya yang belum paham ya. Seperti itu. Itu dengan yang Mbak Jovita itu ada 2 anak itu siapa? Tadi apa memang gabung ya itu? Mbak Jovita. Mana ya? Yang Mbak Jovita yang kerudung mana toh? Kerudung pink apa? Oh, yang mana? Lambaikan tangan. Yang mana Jovita? Oh, itu. Kalau sampingnya siapa? Saudaranya. Oh, ya. Ayo, mungkin ada anak-anak yang ditanyakan. Mas Calvin, sudah paham Mas Calvin? Paham? Acungan jempol kalau sudah paham. Paham? Belum paham, Mbak, ya, Mbak. Siapa yang belum paham? Enggak, Pak. Udah paham, Pak. Awas. Mbak Tias, paham ya? Paham. Mas Langit paham ya, Mas Langit ya? Tuh, Mbak Jovita paham. Satunya Mbak Seli itu ternyata ya. Oh, Mbak Seli. Terus Mbak Andin paham ya? Mbak Zalia paham ya? Mbak Silma juga sudah paham ya? Paham semua ya anak-anak? Sudah, Pak. Udah makan semua ini anak-anak ya? Makan malam sudah belum? Hah? Apa ada yang belum makan malam ini? Sudah. Belum. Oh, belum. Sudah. Nah, tapi sudah sholat isya semua ya, insya Allah ya? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? yang ketawa itu belum itu. Yang ketawa itu belum paling ya. Ya. Terima kasih anak-anak ya atas partisipasinya. Tolong Pak Imam hanya berpesan ibadah sholat 5 waktunya terutama tolong jangan sampai bolong ya. Itu karena penting sekali bagi kalian. Karena kita kan umat Islam, rukun Islam itu sholat salah satunya ya. Seperti itu. Kemudian belajarnya juga jangan lupa tetap ditingkatkan. Dan jangan lupa pula yang terakhir, jaga kesehatannya. Karena masih masa pandemi seperti ini, tentunya anak-anak diharapkan untuk terus sehat tiap hari. Jangan sampai ada yang sakit. Nah. Kalau badannya sudah agak nggak normal, segera cari vitamin atau cari obat. Jangan sampai parah baru cari obat. Ya, bahaya itu ya. Ya mungkin itu anak-anak pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri jam 8. Sudah lewat ini, sudah terlewat waktunya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung.
kita tutup. Pak Imam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Ya, Pak Imam. Ya, sudah mohon. Ya, silakan. Bisa ditutup, bisa ditutup. Ya, ditutup. Kasihan pulsanya nanti ya. Ya, sampai jumpa Mas Fawas. Sampai jumpa Mas Kalvi, Mbak Tias, Mas Langit, Mbak Jovita, Mbak Sally, Mbak Azalea. Ya, terima kasih. Sudah.